Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel motivasi, anxiety, terus GERD juga, terus asam lambung juga ya, sesuai dengan pengalaman aku. Yang perlu diingat buat kalian mungkin ada yang baru gabung di channel aku bukan seorang dokter penyakit dalam. Aku juga bukan dokter umum dan dokter apapun, bukan sama sekali. Aku bukan psikolog, aku bukan psikiater, dan aku bukan ahli hipnoterapi sama sekali, enggak. Jadi aku bener-bener ngasih tahu motivasi ini sesuai dengan pengalaman yang pernah aku rasakan, yang pernah aku jalani gitu. Jadi gini, ada di pertanyaan di kolom komentar, bukan pertanyaan ya, tapi permintaan sih kayaknya. Dia minta banget supaya aku menceritakan bener-bener dari awal bagaimana aku terkena penyakit si anxiety ini, penyakit GERD dan anxiety ini. Sebenarnya sih ini nggak bagus ya buat kalian, karena kan ini kan sesuatu hal yang menjadi trauma ya buat kita-kita yang punya penyakit anxiety, buat kita-kita yang punya penyakit GERD gitu ya. Tapi aku nggak apa-apa deh, kayaknya insya Allah nggak apa-apa, insya Allah aku kuat. Jadi insya Allah aku udah bisa mengendalikan si anxiety aku. Jadi aku akan ceritakan kepada kalian bagaimana bener-bener aku kejadiannya pada saat terjadi pertama kali si anxiety. Ya mungkin ini bisa menjadi video yang buat kalian bisa merasakan, oh ternyata ada ya orang yang kayak aku, atau mungkin juga oh ada ya orang yang lebih parah dari aku. Ya mudah-mudahan video ini bisa membuat kalian menjadi penyembuh ya, membuat penyembuh buat kalian, juga bisa menjadi kalian jadi menyadari bahwa nggak aku sendiri nih yang kayak begini nih, ternyata ada orang lain juga guys yang kayak gitu ya. Buat kalian yang suka dengan channel aku, silahkan di subscribe. Buat kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, misalnya kamu punya teman atau punya ya siapa aja dari tolan yang punya penyakit kayak kita, silahkan di share. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like. Dan kalau kamu punya komentar-komentar yang kira-kira ingin kamu pertanyakan, atau kamu juga punya cara sendiri untuk kesembuhan dari penyakit ini, silahkan di ketik di komentar ya. Barangkali aja komentar kamu bisa dilihat dengan teman-teman kita yang punya sakit anxiety juga, sehingga bisa menjadi jalan kesembuhan buat mereka. Jadi ceritanya gini, di bulan Februari tahun 2021 ini, jadi kan aku insomnia ya orangnya ya. Terus sekitar jam-jam 2-an gitu, terus aku kan mau ke kamar mandi. Setelah aku lagi di kamar mandi gitu, biasa cuci muka, niatnya sih pengen tidur gitu kan. Terus kok aku ngerasa, kenapa ya kok badan gue kok kayak nggak enak ya gitu. Kok kayak ringan ya, kok kayaknya pikiran gue hilang-hilang ya gitu. Itu tuh. Terus tiba-tiba aja dengan begitu aja tuh langsung ketakutan itu datang. Terus kok gue kayak mau pingsan ya. Ini kenapa ya? Kok badan gue kayak ringan tapi nggak jelas gitu kenapa gitu kan. Aku tahanin tetap cuci muka gitu kan, cuci muka. Tapi rasa ketakutan itu semakin tinggi gitu, semakin ada. Terus aku bangunin dong papanya anak-anak, aku keluar kamar mandi, aku bangun. Aduh, kenapa ya aku ya gitu. Kenapa dia bilang gitu kan. Kayaknya badannya nggak enak. Ajakin aku ngomong dong, ajakin aku ngobrol gitu. Yuk kita ke ruang tamu yuk. Udah tuh dia ke ruang tamu itu. Terus kenapa sih? Nggak tahu kenapa deh gitu. Terus ajakin aku ngobrol dong, apa kayak gitu. Kayaknya aku yakin ini kayak sesuatu yang aneh gitu. Aku ngerasa kok kayak pengen pingsan, tapi kayak pengen mati gitu kan. Kayak pengen diambil gimana gitu. Udah tuh diajak ngobrol, terus mungkin tanpa aku sadari pikiran aku agak teralihkan. Terus agak tenang tuh. Oh iya gini. Itu udah jam 2-an lebih gitu deh. Udah, terus aku bilang gini, udah deh aku mau tidur dulu deh. Kayaknya mungkin mudah-mudahan ngantuk nih gitu. Udah tuh aku tinggalin tuh dia di ruang TV, aku masuk ke kamar kan. Masuk ke kamar terus aku mulai tidur, mulai denger ceramah deh biar pikiran aku tenang gitu ya, dengerin ceramah gitu, YouTube gitu. Timbul lagi tuh rasa itu. Ini kenapa sih? Yang aku rasakan sensasi pada saat pertama kali aku kena anxiety itu adalah kepala tuh kayak kayak dipegang gitu, kepalanya kayak dipegang. Terus nafasnya itu kayak nggak nyampe ke tenggorokan gitu, nafasnya tuh kayak ringan banget, kayak nggak berasa gitu nafasnya. Terus apalagi waktu itu ya, napas ringan, kepala kayak dipegang, terus kayak badannya itu kayak ringan gitu, kayak terus pikirannya kayak skip gitu. Terus aduh ini kenapa sih, gue kenapa ya, aku kan gitu kan. Udah tuh aku keluar kamar, aku ambil aku berusaha pokoknya untuk kelihatan, aduh jangan sampai ini kayak aneh gitu, jangan sampai kelihatan kayak aneh gitu. Aku ngerasa juga sendiri aneh gitu. Terus aku ambil minyak kayu putih, aku olesin di perut kan, terus sendawa gitu. Ini kenapa sih gue gitu,
Tapi aku berusaha untuk aduh jangan sampai pingsan. Aku jalan sana bolak-balik gitu kan di halaman depan gitu. Aku jalan bolak-balik terus keluar sendawa terus aduh nih gue kenapa? Kayak kepengen kayak mau diambil gitu. Kayak dari kaki itu kayak mau diambil gitu dari kepala gitu. Aduh ya Allah. Aku berdoa ya Allah jangan sampai ya Allah. Langsung inget deh tuh gimana anak gue, gimana keluarga gue, gimana ibu gue. Aduh kalau sampai gue kenapa-napa ini gimana ya. Kan kita kayak masuk ke dimensi lain gitu kan pada saat itu. Aduh kalau mati itu rasanya gimana ya Allah. Terus kalau perpindahan dari hidup ke mati itu gimana gitu. Karena kan kita ngerasain banget kan di dimensi itu kan. Di dimensi yang aneh itu kayak di dunia peri gitu. Pokoknya aku jalan bolak-balik. Terus suami aku bilang lu kenapa sih gitu, kamu kenapa sih? Nggak tahu nih kayaknya apa ya, kayak ada sesuatu gitu loh, kayak nggak enak gitu, kayak pengen pingsan. Aku pengen ngomong kayak pengen mati tapi malu gitu kan. Aku bilang kok ini kayak pengen pingsan ya gitu. Dibikinin tuh sama dia tuh kayak air jahe gitu lah, ini minum gitu. Aku nggak berani minum karena kenapa? Udah curiga sama segala macam, sama semuanya itu aku udah curiga. Takutnya aku minum air jahe nanti badannya jadi kepanasan gitu. Pokoknya segala macam dicurigain semuanya. Nah terus tapi kok ini rasa pengen pup ya gitu. Pengen BAB dulu deh. Aku masuk dulu lagi ke dalam gitu kan, masuk ke dalam terus ke kamar mandi, keluar tuh BAB-nya keluar dan aku rasain waktu itu nggak maaf nggak mencret nggak apa gitu kan, bagus gitu. Tapi sendawa terus gitu kan. Terus udah selesai. Pokoknya BAB juga aku curiga, aduh takutnya nanti gimana, pokoknya semua hal dicurigain deh. Udah terus aku balik lagi ke tempat tidur. Nafas tuh, ya Allah hamba kenapa ya Allah, tolong hamba ya Allah, anak hamba masih kecil-kecil. Pokoknya segala doa deh. Ya Allah aku mohon ya Allah, anak hamba masih kecil-kecil, takut gitu kan. Udah aduh nggak bisa tidur juga. Ini nafas kenapa nafasnya kok ringan banget ya. Kayaknya nafasnya tuh nggak sampai ke tenggorokan gitu. Nggak ngerasain gitu nafas. Terus aku coba untuk gue itu dulu ya, aku tahan tuh nafas tuh. Aku nggak tahu berapa lama tapi kok kayaknya kok bisa, aduh jangan-jangan nanti nafas gue bener-bener gak bisa nafas lagi. Pokoknya segala macam dicurigain bener-bener deh. Udah akhirnya aku keluar lagi, aku bilang sama bapaknya anak-anak, tolong dong anterin aku ke rumah sakit gitu. Emang kenapa sih sebenarnya gitu, nggak tahu kenapa nih, pokoknya rasanya tuh kayak pengen mau pingsan nih, aduh kayaknya harus suntik apa gitu rasanya gitu kan. Udah tuh ya udah deh ke rumah sakit. Itu kira-kira aku bolak-balik itu kayaknya kalau aku lihat dari jam 2 tuh jam 3-an aku ke rumah sakit. Berarti 1 jam aku berusaha untuk bener-bener membuat diri aku tuh jejak gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga. Aduh, aku di mobil tuh yang aduh aku kenapa ya ampun. Kenapa sih katanya gitu. Kayaknya ada rasa gimana deh. Udah gitu pakai dia ngomong gini lagi. Iya tuh waktu itu temen aku meninggal katanya. Sakit GERD. Makin dia ngomong begitu kan aku makin ya Allah ini gimana sih gitu kan. Nah dia juga nggak tahu kalau tentang kita tuh sebenarnya lagi anxiety, dan aku juga pada saat itu bener-bener nggak tahu tentang si anxiety ini gitu. Ada penyakit anxiety disorder gitu kan. Udah sepanjang perjalanan rumah sakit tuh makin sensasi makin ya kayak dari kaki naik ke atas naik ke sini. Aduh ya Allah, itu udah kayak pengen dicabut dari sini gitu. Ya Allah ini kenapa sih ya Allah gitu. Tapi yang aku heran itu sebenarnya di situ aku juga heran. Tapi kok kayaknya gue punya tenaga ya untuk lari, untuk untuk jalan, untuk apa, kok ada tenaga. Bahkan di mobil tuh yang aduh ini kenapa ya Allah, ini kenapa gitu. Tapi jantung kan jantung deg-degan, napas udah ringan banget, nafas kayak nggak rasa lagi di hidung gitu kan. Terus yang kepala tuh kayak aku nggak kelingan pada saat itu, jadi kepala tuh kayak dipegang aja gitu. Terus kayak ada sesuatu yang ya itu pikiran tuh skip. Kok skip sih, aduh jangan sampai jangan, aduh kayak mau pingsan jangan. Terus skip lagi gitu, aduh jangan. Pokoknya itu adalah hal yang paling mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup aku. Aku ngerasa seperti itu karena pada saat itu kan belum tahu ya tentang si anxiety disorder ini. Udah tuh. Nah, jeleknya aku lagi, tipe aku adalah aku bukan orang yang gampang minum obat gitu loh. Apalagi aku udah pernah denger obat-obatan, ada orang yang overdosis karena obat, ada orang yang ya gitu kan, di TV-TV kan ada yang meninggal karena obat gitu kan. Macem-macem deh gitu loh. Jadi aku sama obat tuh memang nggak terlalu percaya banget gitu kan. Udah tuh sampai rumah sakit Pertamina kan pertamanya waktu itu kan. Ternyata di situ lagi penuh-penuhnya COVID lagi. Aduh. Terus
bener-bener aku nggak dilayanin. Terus kata susternya gitu, gini, Bu, di sini rata-rata COVID semua, jadi kalau ibu misalnya mau dirawat di sini, ibu harus tanda tangan ini. Aduh, aku udah makin udah suster, aku nggak jadi gitu kan. Udah aku keluar sendiri tuh, telepon lagi, aduh nggak bisa nih, di rumah sakit ini lagi ada COVID banyak, balik-balik sini. Itu aku punya tenaga, herannya di situ. Kok aku punya tenaga ya gitu. Tapi ya itu apa namanya, si anxiety ini kan mengalahkan logika kan gitu loh. Orang anxiety ini lebih berpikir ke arah negatif dibanding yang positifnya. Coba kalau kita berpikir positif bahwa iya kok gue gak kenapa-napa, kok gue bisa jalan, kok gue bisa lari, kok gue bisa ini, mungkin lebih enak gitu. Tapi kan karena kita anxiety, jadi memang udah pasti deh, udah rata-rata orang anxiety berpikir lebih ke arah yang negatif gitu. Udah nih, ayo sini, ya udah tuh pas mobil udah datang, aku itu jalan cepet ke mobil. Aduh, ini ternyata ini apa namanya, COVID banyak banget sini, yuk kita ke rumah sakit dekat rumah, ada rumah sakit Yadika gitu kan. Udah ayo cepet. Aduh, di sepanjang jalan, ya Allah ini kenapa tegang setegang-tegangnya, sampai aku ngerasa bahwa itu udah kayak pengen dicabut aja gitu dari sini. Karena ya itu geli dari kaki sampai naik ke atas. Aku ya ampun, naik kayak pengen dicabut. Aduh ya Allah, jangan sampai dulu, terus skip lagi. Ya Allah, ini skip kenapa sih? Pokoknya aku tahu, makanya kalian kalau ngomong tentang anxiety, pertama kali kalian kena anxiety sampai sekarang pun kalian seperti ada di dunia apa, di dimensi apa, mungkin kalian ngomong kepada orang yang belum pernah kena anxiety, nggak akan percaya mereka. Nggak akan percaya, susah untuk percaya. Iya, aku ngerti. Tapi kalau kalian ngomong sama aku ngerti banget posisi kalian, bahwa kalian pernah ada di situ gitu. Udah nih ceritanya, udah sampai rumah sakit Yadika sini deket rumah. Udah aku turun, masuk langsung ke UGD. Aku nggak nunggu orang untuk nganterin aku apa. Enggak, aku turun sendiri dari mobil, aku jalan sendiri ke UGD. Terus aku bilang sama suster, Bu, sakit apa? Nggak tahu suster, saya ini kayak seperti mau pingsan, saya bilang gitu. Terus mau pingsan gimana Bu gitu? Aduh, saya nggak tahu nih suster, saya mohon, saya juga nggak ngerti nih kenapa, saya pokoknya ini mau pingsan, saya kayak mau mati gitu. Akhirnya nama suster, udah ditanya-tanyain deh apa namanya, udah pernah ketemu orang kontak COVID atau nggak apa segala macam. Bikin aku kesel di situ, aku kesel banget gitu, nih orang gila. Kayak nanya-nanyain sesuatu yang udah tahu gue lagi ketakutan, malah ditanya-tanyain soal COVID lagi kan gitu. Tapi ya itu emang administratif apa namanya, rumah sakit pada saat itu emang harus tahu kan kita terpapar COVID atau enggak gitu kan. Enggak suster, saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja, saya nggak ketemu orang COVID, nggak begini. Udah akhirnya masuk tuh. Udah tiduran, terus disaturasi oksigen. Aduh ya Allah, jangan-jangan gue gini-gini. Pas lagi disaturasi oksigen itu takut banget sampai hasilnya itu jelek. Terus kata susternya, ini bagus kok Bu, 99%. Alhamdulillah gitu kan. Udah tuh dicek darah bagus waktu itu 110/90 kalau nggak salah. 100/80. Buat aku yang sakit, aku kan apa namanya, darah rendah banget ya. Aku seneng tuh, aku bilang sama susternya, bagus dong sus ya, aku biasa darah rendah banget gitu. Oh iya, biasa berapa gitu? Ya biasa di bawah bawahnya biasanya 60-50 gitu. Terus atasnya di 80 aja udah bagus, aku bilang gitu. Oh iya udah bagus gitu. Udah tuh akhirnya diperiksa, akhirnya si dateng tuh dokternya ngasih tahu, Bu, ibu ini penyakit asam lambung. Asam lambung, iya. Kok aneh banget sih, kok saya kayak mau pingsan, kayak mau mati, segala macem deh. Aku ceritain kan ya, kayak tadi aku ceritain gitu. Terus kata dokternya, iya Bu, ini asam lambungnya, kita suntik ya. Suntik apa tuh? Wah, curiga lagi kan sama obatnya. Suntik apa tuh? Suntik apa gitu? Ini suntik untuk asam lambung. Aku sampai liatin dulu ampulnya. Ada nggak yang pernah mati suntik pakai ini? Saking curiganya, ada nggak? Enggak Bu, enggak, ini buat asam lambung. Kalau misalnya saya ternyata bukan asam lambung, kira-kira berbahaya nggak obat ini? Saking aku curiganya, aku tanyain gitu. Enggak Bu, obat ini nggak akan kenapa-napa, katanya gitu. Ya udah, wah pada saat aku disuntikin, bukan disuntikin lagi ya, waktu itu kan dimasukin apa namanya, alat untuk infus kan waktu itu kan gitu. Itu pada saat dimasukin jarum untuk infusnya aja aku ketakutan. Aduh, kalau misalnya nggak bener cara masukinnya, terus misalnya darahnya keluar terus darah gue habis gimana ya. Wah, pokoknya anxiety parah deh. Disorder ya, bukan anxiety aja ya, udah disorder banget gitu, sampai itu aja takut banget gitu. Udah masukkan selang infus, udah masuk. Terus ibu disuntik ya sekarang, jadi disuntik dari selang infusnya. Wah, aku berdoa terus, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai hamba mati sekarang ya Allah, nanti anak-anak hamba gimana, ibu hamba gimana, aduh ya Allah, gimana rasanya ya kalau sampai di alam kubur, aduh gimana ya. Kebayang deh aku pada saat
apa namanya, digotong di keranda, dimasukin ke dalam liang lahat apa segala macam, itu kebayang semuanya kayak di mata aku tuh kayak kebayang gitu ya, karena kita pernah kan ya ngelihat orang apa namanya diusung di keranda, aku pernah gitu kan. Malah aku pernah mandiin apa namanya mayat ya papa aku, waktu itu bukan mandiin ya, sekedar nyiram. Terus kakak sepupu aku juga sempat tuh aku mandiin waktu itu, perempuan kan gitu. Jadi aku udah pernah ngelihat juga orang diusung di keranda, udah berkali-kali ngelihat orang dimasukin ke liang lahat. Jadi tiba-tiba jadi kepikiran, ya Allah kalau itu aku gimana ya Allah, itu rasanya ninggalin orang-orang, gimana rasanya anakku nanti nangis segala macam. Aduh ya Allah, jangan sampai anakku, kasihan ya Allah nanti dia nangis apa segala macam. Oh pokoknya itu ada semua di pikiran aku, dan itu sangat menyeramkan. Aku tahu banget. Udah tuh akhirnya dimasukin obat, terus ada juga obat minumnya juga aku dikasih, terus dimasukin itu, terus kata susternya kita masukin vitamin ya Bu sekalian ya gitu, untuk apa namanya, untuk sehat katanya gitu kan, diinfusin. Ya udah akhirnya aku nunggu infus tuh, kira-kira aku pulang jam berapa gitu ya, jam 5-an kali ya, jam 5-an, jam sebelum subuh deh, sebelum azan subuh. Waktu itu pas azan subuh lagi lama, waktu itu jam 5 kurang deh kalau nggak salah azan subuh. Udah selesai segala macam, terus enakan nggak enakan. Nah di situ anxiety aku emang agak turun. Mungkin si asam lambungnya juga udah turun kan gitu loh, karena si obat-obatan ini gitu. Obat-obatan yang tadinya aku curigain gitu kan, pas udah turun terus ya udah yuk pulang gitu. Udah sampai rumah. Nah disitulah awal mula aku ketakutan sholat. Jadi pas udah dengar azan kan, udah azan gitu. Nah disitu kok pengen sholat, takut ya gitu. Ya Allah gimana nih, aduh gimana kalau, jadi sebenarnya ya aku kan pernah ngelihat beberapa orang yang meninggal dalam keadaan sholat, bukan ngelihat langsung ya, aku ngelihat di YouTube, di apa gitu kan. Itu kan di dalam hati kan, ya Allah kepengen banget ya meninggal dalam keadaan sholat gitu, husnul khotimah gitu kan. Pada saat sehat nih pikirannya gitu, pernah berapa kali gitu. Nah pada saat anxiety ini, itulah yang aku takutkan. Itu gila banget, itulah yang aku takutkan. Aduh ini mau sholat, kalau gue mati nanti dalam sholat gimana ya? Ya logika anxiety mengalahkan logika. Seharusnya logikanya kan ya bagus tuh kalau dalam keadaan sholat kita meninggal gitu kan ya. Ini ketakutan. Nah disitulah aku pertama kali ketakutan sholat, pertama kali, dan seterusnya gitu kan waktu itu kan selama beberapa bulan gitu. Aduh gimana ya caranya ya? Udahlah sholat apa namanya, wudu. Setelah wudu udah sholat, Allahu Akbar. Datanglah semuanya dalam keadaan berdiri kan, datanglah semuanya tuh yang apa namanya, bagaimana kalau nanti gue mati, nanti kalau gue pada saat gue gimana, nanti gue mati gimana gitu kan. Udah cepet baca Bismillahirrahmanirrahim, makin cepet makin gak tenang, makin matanya burem, makin keliengan. Nah disitu tuh aku pertama kali keliengan tuh pas sholat itu. Kok keliengan nih, kok mata gue burem nih, aduh kok ringan banget nih, napas gue ringan banget nih, aduh ya ampun, mati deh gue. Cepet bacaan sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya waktu itu sempet nggak baca ayat setelah Al-Fatihah deh, langsung Allahu Akbar. Pas pengen sujud tuh, bener-bener sujud pertama kali pas anxiety. Ya Allah, ini kalau gue meninggal saat sujud gimana? Kan rata-rata orang kan ya bagusan meninggal saat sujud itu kan bagus banget gitu ya. Justru pada saat kita yang pada saat sehat kita suka misalnya meninggal dalam saat sujud, pada saat anxiety itulah yang kita takutkan. Itulah yang aku takutkan. Ya Allah gitu. Wah, udah sujud terus buru-buru, sujud buru-buru. Naik lagi kan, sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Alhamdulillah waktu itu gitu kan. Udah diri lagi. Baca, cepet. Sujud lagi. Pada saat sujud, ya Allah, ini takutnya mati, ayo cepetan sujudnya. Pokoknya udah jadinya sholatnya udah jadi nggak karuan deh, babaliut deh sholatnya gitu. Udah assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah gitu, ini kenapa ya gue ya gitu. Udah lolos tuh sholat sekali karena pada saat itu aku belum ngerti cara bagaimana menghandle si anxiety ini gitu kan. Ya udah aku buru-buru tidur, buru-buru sekapan gitu pakai selimut. Udah ya Allah gitu. Akhirnya tidur. Ya udah mulai gitu lagi. Pada saat sholat zuhur ya begitu lagi, ketakutan lagi. Nah akhirnya aku untuk menghandle si rasa ketakutan jatuh ini,
aduh nanti gue jatuh nih. Lah saat sholat gitu kan, aduh gue jatuh nih, aduh jatuh nih, aduh mata burem, aduh jatuh nih, gitu-gitu kan. Tapi nggak jatuh-jatuh kan, itu nggak pingsan-pingsan kan. Akhirnya aku siasatin dengan cara pakai tempat duduk. Aku sholat sambil duduk, gitu loh. Aku siasatin dengan cara seperti itu. Udah sholat sambil duduk, udah bisa. Ya tetap takut juga, bukannya nggak takut, tetap takut. Aku jadi mikir gini, gue duduk takut jatuh, diri takut jatuh, ini gimana ya gitu loh akhirnya. Tapi pada saat itu aku bener-bener nggak tahu tentang YouTube. Kalau di YouTube tuh ada tentang anxiety, bahkan nama anxiety pun nggak ada waktu itu di situ. Dan dokter yang di rumah sakit pun nggak ngasih tahu bahwa aku itu adalah anxiety disorder. Si ketakutan aku ini anxiety disorder, itu nggak dikasih tahu sama dokter. Dokter cuma bilang aku asam lambung. Udah tuh berjalan tuh dari hari ke hari. Yang sehari-harinya aku udah gak terlalu takut lagi, tapi pada saat sholat aja takut, sholat doang takut. Tapi sehari-hari tuh kayak ada rasa, aduh gak enak gitu ya, gimana ya gitu. Nah udah gitu, udah tuh sehari-hari aku masih belum terlalu takut gitu, tapi udah ada rasa gak enak gitu di hati, kenapa ya kayaknya gak enak gitu. Tapi belum takut yang full banget gitu. Udah tuh seminggu kemudian, itu ingat banget aku hari Minggu, terus hari Minggu lagi kejadian lagi tuh gitu loh. Kejadian lagi terus aku tiba-tiba, ih kok pala gue keliengan ya gitu. Keliengan, wah mulai deh aku browsing, ketemu deh tuh vertigo. Terus jangan-jangan, terus aku baca tuh ada orang yang biasa deh bikin tulisan tentang vertigo. Jadi dia pernah sakit tiba-tiba vertigo di jalanan, terus dia jatuh pingsan, terus bangun-bangun udah di rumah sakit gitu kan. Aduh jangan-jangan gue vertigo nih. Pas udah mikir begitu malah makin keliengan. Napas malah makin, terus lihat gejala vertigo sama semua gitu kayaknya kan. Napas jadi napasku jadi, nah di situ napasku kayaknya agak sesek gitu. Bukan ringan apa sesek ya, lupa deh, pokoknya napas udah nggak enak banget. Terus jantung deg-degan, kepala tuh aduh kok makin keliengan nih kepala gue gitu kan, makin keliengan. Udah tuh akhirnya ke rumah sakit lagi. Ya begitu yang kayak tadi gitu kan, ketakutan apa segala macam, ke rumah sakit lagi dibilang ini asam lambung segala macam. Udah disuntik lagi apalagi segala macam lagi, pulang lagi gitu. Nah mulai di situ udah di rumah sakit yang kedua ini, nah anxiety aku tuh makin tinggi tuh. Jadi sehari-hari udah mulai ketakutan tuh. Aduh kok gue gak enak banget, kayak takut mati nih. Nggak lagi sholat aja, jadi sehari-hari udah mulai ketakutan gitu. Cuma aku imbangin dengan nggak apa-apa gitu. Udah tuh aku bertahan sehari-hari, bayangin aja tanpa obat apapun ya, cuma berbekal obat lambung aja. Terus ya udah tambahin madu lah apa segala macam gitu-gitulah. Terus udah tuh seminggu kemudian lagi masuk rumah sakit lagi aku tiba-tiba ya begitu lagi. Aduh jangan-jangan gue vertigo bener nih asli nih begini gitu. Udah deh kayak tadi lagi gitu, kayak nafasnya waktu itu ringan apa berat aku lupa. Terus biasa deh sensasinya kepala ditambah keliengan kan sekarang. Kepala keliengan, mata burem. Terus biasa sensasi geli-geli dari kaki naik ke atas kayak mau dicabut dari sini. Terus skip pikiran kayak aduh kok gue skip sih. Aduh tadi gitu loh. Kayak di mana gitu, kayak ada di dunia lain gitulah, pokoknya ada di dimensi lain. Aku udah tahu deh rasanya kayak gitu deh. Pokoknya serem banget. Udah tuh aku ke rumah sakit lagi. Terus aku langsung bilang sama dokter saya vertigo. Terus dokternya bilang gitu, ibu tahu dari mana ibu vertigo? Saya pusing, saya bilang gitu kan. Terus kata dokter, oke, kalau ibu vertigo, ibu coba lihat ke jari saya, katanya gitu. Saya lihat, udah dihitung tuh sama dia 1, 2, 3, 4 sampai 8. Coba sekarang ibu nunduk. Terus aku nunduk, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, langsung naik. Gimana rasanya? Rasanya keliengan. Oke, sekarang gini aja, ibu dari 1 sampai 10 katanya gitu. Kalau 10 ini keliengan, kalau 10 ini pusing banget. Terus aku nggak bilang keliengan, aku bilang pusing waktu itu. 10 ini vertigo berat, artinya pusing banget. Ibu ada di berapa? 1 sampai 10. Aku bilang saya ada di 7. Oke, ibu ada di 7. Oke, sekarang coba ibu tunduk kepalanya, aku tunduk. Dihitung sama dia sampai 10, langsung naik kepalanya ke tengah. Gimana rasanya? Nggak apa-apa sih dok gitu. Oke, lihat kiri, diulang lagi begitu, hitung 10, balik ke kanan. Udah gimana rasanya? Ada bertambah atau enggak pusingnya gitu kan? Saya bilang enggak dok, enggak bertambah. Berarti ibu bukan vertigo, katanya gitu. Oh gitu ya dok, ya iya ibu bukan vertigo. Udah tuh kata dokternya. Jadi sekarang gini aja, pas udah di saturasi, biasa saturasi terus tekanan darah segala macam. Terus dokternya bilang gini, ibu asam lambung. Dok, saya udah 3 kali datang ke rumah sakit ini. Saya bilang gitu ya. Saya udah 3 kali datang ke rumah sakit ini. Saya rasanya mau mati, saya rasanya mau pingsan, saya ketakutan. Tapi selalu dokternya bilang udah berganti 2 kali sama dokternya sama, dan sekali ini dokter. Saya bilang gitu.
saya rasanya mau mati, saya rasanya mau pingsan, tapi cuma dibilang asam lambung doang. Saya kayaknya nggak percaya akhirnya gitu kan. Terus kata dokternya gitu, ya udah pokoknya ibu disuntik dulu deh asam lambung nih begini gitulah. Nih ibu nanti kalau ibu nggak percaya ibu kita kasih deh obat vertigo gitu kan. Terus aku bilang gini, dok ini obat vertigo kalau ternyata saya nggak vertigo gimana? Kata dokter tadi nggak vertigo. Nah makanya dari itu ibu nih sebenarnya kenapa? Kata dokternya gitu kan. Ibu sebenarnya kenapa? Ibu ngaku vertigo atau enggak? Saya sih merasa pusing atau keliengan gitu ya. Kalau pusing kan muter, kalau keliengan kan ibu kayak cuma sekedar apa namanya kayak dihembus-hembus angin gitu dokternya gitu. Ya saya kayak ada di kapal kayak gimana kayak goyang-goyang aku bilang gitu. Itu namanya ibu keliengan bukan pusing kata dokternya gitu. Ya udah ibu nanti minum obat ini aja. Enggak dok, aku takut dok gitu segala macam gitu kan. Nah ibu nih sebenarnya nih yang ibu butuhkan adalah psikolog atau psikiater kata dokternya gitu. Ibu memang ada asam lambung, mungkin ibu agak kelingan memang iya, tapi yang ibu butuhkan adalah psikolog. Gitu kata dokternya. Terus ini disuntik dulu deh asam lambungnya di biasa dimasukin lagi lah itu kan apa namanya si selang untuk infus disuntik lagi apa segala macam. Tapi pada saat aku mau disuntik nanti dulu. Aduh ini sebenarnya obat apa sih? Nanti takutnya saya kenapa-napa loh kalau saya keracunan obat gimana? Wah pokoknya bikin kesel dokter dan suster gitu. Mungkin ada di antara kalian yang memang lebih percaya kepada dokter, lebih percaya kepada apa namanya rumah sakit sehingga pas sampai rumah sakit mau diapain aja yang penting gue cepet sembuh. Itu ada ibuku kayak gitu tuh. Pokoknya sakit dikit aja harus ke rumah sakit. Dia juga asam lambung dan anxiety. Tapi apa aja dia maunya ke rumah sakit. Kalau pada saat dia ke rumah sakit dia tenang. Kalau aku nggak begitu, di rumah nggak tenang, di rumah sakit nggak tenang karena aku curiga juga sama obat kan. Udah tuh, akhirnya udah tuh disuntik, udah segala macam, udah tenangan. Terus kata dokter, udah nih saya kasih alprazolam waktu itu. Oh alprazolam ini apa dok? Ini obat untuk penenang katanya gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya karena saya yakin ibu sebenarnya juga butuh psikiater dan psikolog katanya gitu. Ya udah pas aku minum si alprazolamnya itu. Udah tuh aku tunggu dulu sebentar terus memang ada rasa agak tenang gitu kan. Ya udah kata dokternya ya udah Bu gini ibu segera aja ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi mungkin ibu ada beban-beban sesuatu yang ibu masih rasakan, ibu harus curhat-curhat mungkin gitu. Dokter ini juga nggak ngasih tahu tau nggak sih kalau asam lambung itu kadang-kadang sepaket sama anxiety itu bener-bener parah banget deh. Dia nggak ngomong gitu jadi aku rada bingung gitu loh. Kok kenapa gue sakit asam lambung? Kenapa gue disuruh ke psikiater ya? Kenapa gue disuruh ke psikolog ya gitu kan? Ya udah tapi aku waktu itu berpikir logikanya gini, bener juga kali ya karena gue kok bisa jalan, gue bisa gimana gue kayak tenaga itu ada, cuma gue merasa bahwa pikiran gue nih aneh gitu, aku pikirannya gitu. Makanya pas pulang dari rumah sakit itu kan ya akhirnya bisa tidur karena si alprazolam itu dibekalin juga ada 5 biji alprazolam kan. Kata dokternya karena saya bukan psikiater Bu, jadi saya nggak bisa kasih ibu rekomendasi obat penenang apa gitu loh kata si dokter yang di rumah sakit ini kan. Udah besoknya langsung aku googling tuh dokter psikolog dulu, aku nggak langsung ke psikiater, aku psikolog dulu ke dokter psikolog yang terkenal gitulah, pokoknya di rumah sakit yang mahal juga. Jadi aku pengennya mendapatkan penanganan dari dokter psikolog yang memang bagus gitu kan. Udah tuh aku besok kira-kira langsung besoknya aku bikin appointment. Jadi hari ini kalau nggak salah siangnya pas sorenya deh aku dari rumah sakit ini langsung sorenya aku ke psikolog, cari psikolog. Udah sampai di psikolog. Kenapa Bu gitu? Ya dok saya rasanya kok mau mati ya Kak. Karena dia psikolog aku jadi pede-pede aja mau ngomong segala macem gitu kan. Saya rasanya mau pingsan, rasanya mau mati, saya nggak kuat sama ada rasa, aku kasih tahu lah sensasi aku gitu kan. Dokternya itu juga nggak nanyain aku sakit apa, ya mungkin ya itu dia, belum tentu orang asam lambung anxiety gitu loh. Jadi anxiety bisa terjadi pada, setelah aku tahu sekarang ya, anxiety bisa terjadi pada orang yang punya penyakit apa aja. Ada orang yang punya trauma misalnya pernah ketabrak terus selamat, mungkin itu dia punya anxiety juga, jadinya kecemasan yang berlebihan, disorder gitu kan. Kayak kita nih yang asam lambung banyak banget nih yang disorder kan. Terus ya jadi banyak penyakit-penyakit yang jadinya bisa ke arah anxiety itu banyak gitu loh. Dan ada juga orang yang sakit kanker parah banget yang ibaratnya dokter udah ngasih tahu paling umur tinggal sekian tapi dia nggak anxiety, ada juga gitu. Jadi nggak semua orang kena anxiety gitu kan. Udah tuh di psikolog itu akhirnya biasalah diajak cerita apa segala macam. Udah dia nangis gini gitu ya biasalah. Ada namanya manusia pasti ada sisi gelap kita ya gitu loh. Dan aku merasa pada saat itu memang sesuatu itu yang aku biasanya nggak pernah cerita sama orang dan aku berpikir bahwa gue harus sembuh. Nah aku ceritakan semua apa yang terjadi sama diriku selama ini dari kecil sampai besar dan apa yang aku merasa ada yang tidak cocok atau gimana aku ceritakan berani sama dokter itu karena aku merasa gue harus sembuh. Kalau memang ini
penyakit gue karena sesuatu isu yang ada di diri gue harus keluarin, ya udah gue keluarin gitu loh. Aku keluarin semuanya sama si dokter itu sampai nangis gitu loh. Udah tuh kata si dokter itu udah selesai aku curhat pada sesi itu, ada kali 1,5 jam gitu kan, sampai nangis bombay apa segala macam. Akhirnya aku dikasih obat. Kalian bisa nonton di video aku pengaruh obat antidepresan gitu, ada tuh di salah satu channel aku. Kalian bisa nonton di situ, bener-bener full semuanya aku jujur-jujuran tentang obat antidepresan dan psikolog dan psikiater itu ya gitu. Jadi biar nggak panjang-panjang di video ini. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang perjalanan aku psikolog dan psikiater, tinggal cari di video aku yang pengaruh obat antidepresan pada aku gitu. Ada kok. Kalian tinggal lihat aja di channel aku. Itu udah cerita tentang psikolog, tentang psikiater, ada di situ semua. Oke, setelah itu ya lama-lama ya aku jadi semakin getting better. Karena kenapa? Aku belajar akhirnya dari YouTube. Dari mana? Aku dengerin tuh YouTube orang yang pernah berpenyakit anxiety ya. Banyak kan, Rohimat Jaya Saputra aku dengerin, Eric Wibowo aku dengerin. Terus waktu itu siapa lagi, Jimmy Santosa aku dengerin. Terus aku pakai hipnoterapi untuk tidur gitu, Arya Surya aku dengerin. Tapi dari keseluruhan ini adalah kita, bagaimana cara kita untuk keinginan kita dan keyakinan kita untuk menerima semua penyakit ini. Sebenarnya sih itu kalau aku lihat sih gitu. Makanya buat kalian yang ada di kolom komentar, kadang aku kesel gitu lihat komentar, coba nggak aku jawab akhirnya. Saya mulai, misalnya ada komentar gitu, saya mulai kapan gitu dia anxiety, apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan yang maaf, itu pertanyaan buat aku tuh yang bikin kesel gitu, yang kayak gitu-gituan. Karena kenapa? Aku sendiri sehari-hari berhari-hari aku terima keadaan ketakutan mati, ketakutan pingsan, dan aku udah beberapa youtuber yang aku dengerin gitu kan, berbulan-bulan aku belum bisa kembali juga gitu loh. Sampai ada akhirnya titik kliknya bahwa aku bisa, oh ternyata gue harus merubah mindset gue begini, gue harus merubah mindset gue begitu. Dan itu butuh berpuluh-puluh video loh, mungkin beratus-ratus kali gitu. Aku dengerin mentor-mentor itu, aku dengerin dan aku tidak skip sama sekali. Karena kenapa? Takutnya pada saat kita skip, itulah ada ilmu yang akhirnya kita lewatkan. Nah makanya kalian juga jangan skip deh kalau dengerin kayak gini. Ya kalian cari wifi yang stabil atau gimana ya gitu loh. Kalau sayang dengan kuotanya ya cari wifi atau gimana gitu. Atau kalian bisa beli modem lah, modem yang murah-murah kan ada, cari kuota yang murah-murah kan ada khusus untuk dengerin ini atau gimana ya, cara kamu deh bagaimana. Tapi kalau aku bilang sih jangan di skip kalau video-video untuk tentang motivasi ini ya. Kadang-kadang ada kliknya berpuluh-puluh video Eric Wibowo, tiba-tiba aku dapat kliknya di satu video tuh. Berpuluh-puluh, terus aku dengerin ustadz lagi ceramah, dari berpuluh-puluh, beratus-ratus mungkin, tiba-tiba aku dapat kliknya di sini, kliknya di sana gitu loh. Ada tiba-tiba jiwaku yang, oh iya ya ternyata gue dibodohin dengan penyakit ini gitu. Oh ternyata gue belum menerima penyakit ini, sehingga gue karena marah dengan penyakit ini, gue kesal sama penyakit ini, makanya nggak akan bisa nerima gitu loh. Untuk penerimaan penyakit ini gimana ya, kamu lihat deh video-video aku banyak banget, nggak mungkin dalam satu video ini aku kupas semuanya, nanti kalian bosen juga. Ini sebenarnya pengalaman traumatik loh, pengalaman traumatik yang sebenarnya jangan diingat-ingat lagi. Tapi alhamdulillah aku sudah bisa menguasai si perasaan anxiety aku, sehingga aku bisa cerita ke kalian bagaimana pertama kali aku kena si anxiety ini. Buat kalian yang bertanya-tanya mungkin nggak aku jawab gimana ya, kalian bisa masuk ke IG aku ani.olisa official ya. Nanti aku taruh di deskripsi IG aku, kalian bisa masuk ke IG aku kalau kalian pengen ngelihat. Di situ aku ada upload afirmasi positif gitu kan, perlu juga diafirmasi ya, namanya jiwa, namanya otak, perlu afirmasi positif. Aku sering upload situ, kalian jadi bisa lihat juga gitu kan. Terus kalian bisa bertanya lewat DM, dan tolong yang DM jangan DM telepon ya, nggak akan aku jawab karena kenapa? Satu, kalau aku jawab satu berarti aku harus menjawab semuanya, karena aku harus adil. Aku tidak bisa menjawab WhatsApp call atau phone langsung apa segala macam, aku memang tidak menjawab. Makanya aku tidak naruh nomor WhatsApp aku, karena seperti itu. Aku ibu rumah tangga juga, aku juga mengurus anak-anak aku juga mengurus orang tua. Jadi aku nggak punya banyak waktu banget, belum juga untuk diri aku sendiri yang harus aku urus gitu kan. Jadi aku nggak punya banyak waktu. Dan kalian yang
punya penyakit anxiety itu karena kan pikirannya kan negatif melulu. Kalian tuh susah banget untuk kepikiran positif. Aku ngerti banget karena aku udah tahu rasanya untuk sakit anxiety itu. Pikiran memang positif banget, negatif banget pikiran itu. Makanya aku bilang aku nggak bisa ngelayanin satu orang itu untuk teleponan. Aduh, itu nggak akan berhenti gitu loh. Susah. Jadi aku mohon maaf banget. Aku tidak melayani secara konsultasi, itu aku tidak melayani sama sekali gitu loh. Jadi kalian bisa belajar aja dari video aku. Kalau kalian ada yang mau ditanya-tanyain, silahkan ketik di komentar atau follow IG aku. Nanti aku taruh di deskripsi ya IG-nya ya. Buat kalian yang pertanyaannya pengen tahu banget bagaimana aku bisa kena si anxiety, jadi ini videonya ya. Ini videonya yang bener-bener aku ulas balik bagaimana pertama kali aku kena anxiety. Jangan lupa di subscribe kalau kamu suka dengan channel aku, terus di like videonya kalau kamu suka, di share kalau kamu memang merasa video ini berguna dan bermanfaat buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu, dan di komen kalau kamu pengen tanya seperti apa tentang diri kamu, atau kamu udah sembuh, kamu pengen berbagi kesembuhan kamu dengan yang lain gitu ya sebagai pahala jariah kamu, silahkan tulis di komentar. Oke, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat insyaallah, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.